Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengkaji kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Tenangkan dirimu dari memikirkan urusan duniawi, karena apa yang telah direncanakan Allah Ta'ala bagimu tidak perlu kamu sibuk memikirkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan daripada kata hikmah ini? Apa yang disebut dengan tadbir? Tadbir itu adalah rencana masa depan seorang hamba sesuai dengan kemauan dan kesanggupannya. Setiap kita punya rencana tentang apa yang kita inginkan. Boleh nggak kita punya rencana? Boleh. Maka di sini dikatakan hal ini bukannya tidak diperkenankan kepada manusia, akan tetapi manusia perlu memahami bahwasanya sebagai sesuatu yang berlaku dalam hidup dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu ikut mengaturnya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karir kita sudah diatur, rezeki kita sudah diatur. Semuanya, jodoh kita sudah diatur. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu sibuk untuk memikirkannya. Tidak perlu ngoyo, capek-capek untuk memikirkannya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berencana. Berencana silahkan. Karena memiliki rencana itu salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Tetapi jangan sampai terlalu letih memikirkan apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang memikirkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia memikirkan terlalu letih. Manusia terlalu memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezekinya, jodohnya, hidupnya, matinya. Tetapi manusia tidak berpikir apa yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, apabila kalian harus mengatur diri juga, maka lebih baik aturlah agar kalian tidak mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih jodoh saya seperti ini, seperti ini? Ya memang sudah Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Ma qadarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan itu baik. Jangan kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih saya dapat rezeki cuma segini dapatnya? Ya boleh kita semangat dalam mencari rezeki, boleh. Boleh kita mengevaluasi kenapa saya dapatnya seperti ini. Tetapi jangan sampai tidak qanaah. Karena qanaah itu adalah harta yang tidak pernah habis. Alaikum bil qanaah fa innaha malun la yanfad. Hendaklah kau memiliki sifat qanaah, karena qanaah itu adalah harta yang tidak pernah habis.
Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kau memiliki hati yang puas, kau dan raja-raja dunia ini sama. Ya. Kita sering mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita sering iri terhadap rezeki orang, terhadap karir orang, terhadap nasib orang. Ya Allah, kenapa dia yang kau berikan bukan saya? Ini kan namanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka Allah berikan kepada siapapun. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah sempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jangan kita suka mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan Allah memberikan kesempatan kepada manusia agar menggunakan insting dan inderanya untuk merencanakan segala keperluan hidup dunianya. Ya, Allah berikan kepada kita untuk berencana. Ya, berikan kita kemampuan untuk merencanakan sesuatu, silahkan. Ya. Akan tetapi ingat, ya, yang berlaku tetap rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bekerja dan berusaha, dan itu adalah ibadah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rizki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu taghdu khimasan. Burung itu pergi perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia pulang dalam keadaan perutnya penuh. Tawakal yang benar adalah juga dengan melakukan sebab-sebabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bijak ketika menghadapi tadbir, ya, ketika dia melakukan rencana adalah dengan cara tetap istiqamah, beriman kepada ketentuan Allah yang datang kepada kita, suka atau tidak, senang atau tidak. Jadi orang yang bijak dalam membuat rencana adalah dia istiqamah dalam ketentuan Allah. Dia merencanakan ini itu, ya tetap dia rencanakan. Bukan berarti dia nggak punya rencana. Tetapi dia istiqamah. Ya. Istiqamah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Suka atau tidak suka, dia terima itu. Sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah butuh ma'rifatullah yang benar. Man arafallah azalat tuhma wa qala qulu fi'lihi bihikmah. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan menghilangkan tuduhan-tuduhan kepada Allah. Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Dan dia akan mengatakan, semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Jadi, tenangkan dirimu dari memikirkan urusan duniawi, bukan berarti nggak punya rencana, bukan berarti nggak punya planning, bukan. Dia tetap punya planning, dia tetap punya rencana, dia jalankan rencananya itu, tapi dia tetap istiqomah nih. Andai tidak sesuai dengan keinginan dia, dia terima itu. Karena kan dalam hidup ini, nggak semuanya yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik. Ya. Kata Allah, boleh jadi kamu suka sesuatu, tapi itu buruk buat kamu. Boleh jadi itu buruk buat kamu, atau boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Ya. Jadi ukuran baik dan buruk itu, ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keinginan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dia menerima semua yang datang dari Allah sebagai anugerah yang gak perlu disesalkan.
Nggak perlu dikeluhkan. Kenapa? Al-jaza' la yuraddul fa'id walakin yasuru syamit. Mengeluh itu tidak mengembalikan apa yang hilang. Apa kalau Anda ngeluh, handphone Anda hilang, lalu handphone Anda balikan? Enggak. Walakin yasuru syamit. Tapi mengeluh itu membuat gembira para pembuli, para pencela. Ya. Ya, jadi ya dia terima itu sebagai anugerah, kemudian dia ikuti dengan ikhtiar baru guna mendapatkan ketentuan Allah yang baru juga. Nah, jadi gini. Ya dia terima, tapi dia nggak putus asa, dia coba lagi, dia berikhtiar lagi untuk mendapatkan takdir Allah yang baru lagi, gitu loh. Kemarin kan takdirnya gagal nih. Tapi dia coba lagi. Jarrib walahis takun arifan. Itu kan agama mengajarkan seperti itu. Coba, perhatikan, maka kamu nanti akan bisa. Ya, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu. Ya, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, menerima semua yang ditetapkan Allah dengan rasa sabar. Ya. Dia terima ketetapan Allah itu dengan sabar. Ya. Dan sabar itu kan bukan diem. Ya. Sabar itu berbuat. Ya. Kalau diem namanya pasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang sabar sajalah yang akan ditetapkan pahala mereka tanpa batas. Ya, maka jangan batasi kesabaran dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu tanpa batas. Siapa yang membatasi kesabaran, berarti dia membatasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan ukuran orang-orang arifin dalam menghadapi ketetapan Allah adalah ia merasakan semua pemberian Allah itu sebagai ujian atas kemampuan imannya. Jadi, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, dalam menghadapi ketetapan Allah, semuanya itu ujian. Dia dikasih kaya itu ujian, dia dikasih miskin itu ujian, sehat itu ujian, sakit itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Bahkan terkadang kita lebih tidak sadar ketika diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesehatan. Kita sia-siakan kesehatan itu. Kita gunakan kesehatan itu untuk bermaksiat. Diuji dengan kekayaan, akhirnya kita menjadi takabur, menjadi kikir. Lalu kita membelanjakan harta kita bukan di jalan yang benar. Terkadang orang lebih tidak sabar ketika diuji dengan hal-hal yang enak. Tetapi orang masih lebih bisa sabar ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan. Ya. Ia terima semua yang datang dari Allah tidak karena ukuran untung dan rugi, tetapi dengan ukuran keimanan. Bukan untung rugi. Wah, dikasih kaya, saya bersyukur. Dikasih miskin, saya nggak bersyukur. Bukan itu. Ya, tapi ini untuk mengukur keimanannya. Karena hidup ini pasti ada ujian. Nggak mungkin hidup ini nggak ada ujian. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan beriman, tapi mereka tidak diuji? Iman itu mahal, makanya perlu diuji. Ya, iman itu seperti barang tambang, ada yang kualitasnya emas, ada yang kualitasnya perak, ada yang kualitasnya besi. Itu Allah berikan ujian-ujian kepada kita semua. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harus yakin dengan keimanan yang teguh bahwa semua yang direncanakan Allah, ya, semua yang Allah rencanakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Itu yang harus kita yakinkan. Ya. Apabila Allah telah memberikan karunia kepada manusia, maka karunia itu akan datang. Walaupun ada yang menghalangi juga. Ya, sebagaimana nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, walaupun seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Walaupun semua manusia berkumpul, jin berkumpul untuk mencelakakanmu,
itu juga tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi, tenang aja. Tenangkan dirimu dalam memikirkan urusan dunia. Karena apa yang Allah telah rencanakan bagimu, kita nggak perlu sibuk-sibuk mikirannya. Itu udah urusan Allah SWT. Masalah rizki, masalah jodoh, semuanya sudah Allah yang atur. Tinggal kita berusaha saja. Setelah itu udah tenang aja, tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.